Bobotoh geram, Rene Albert didesak mundur dan digantikan Paul Munster. PSIS dan Persis Solo lepas pelatih dan pemain. Persija Jakarta didenda. Dan berita klub Liga 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rio Hotspot lovers, inilah Rio Hotspot untuk edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Dengan cara klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Hotspot selengkapnya. Tagar Rene out kembali menggema di media sosial. Hal ini lantaran dua hasil minor yang dialami Persib di dua laga awal Liga 1 2022-2023. Para bobotoh sudah mulai kesal pada manajemen Persib yang kekeh mempertahankan Robert Rene Albert dari musim lalu. Padahal sejak putaran pertama musim lalu, para bobotoh sudah mendesak agar pelatih asal Belanda ini dilengserkan karena tak membawa perubahan pada Persib. Namun kala itu manajemen Persib masih kekeh mempertahankan Rene Albert karena dianggap akan mampu bawa prestasi pada Persib. Tapi kenyataannya dua laga sudah musim ini Persib jalani, namun permainan Persib masih sama, monoton dan minim taktik. Sebenarnya manajemen Persib sudah coba membenahi Persib dengan mendatangkan sejumlah pemain baru. Namun di tangan Rene Albert, para pemain baru ini seolah tak terlihat kontribusinya. Yuk kita lihat siapa sih para pemain baru Persib yang menurut kami lumayan kontribusinya. Sejauh ini kami catat mungkin hanya Rahmat Irianto yang cukup lumayan kontribusinya untuk Persib di dua laga ini. Sementara Ciro Alves harus cedera, jadi belum banyak berkontribusi untuk Persib. Lalu bagaimana dengan yang lain? Fitrul dua laga kebobolan 5 gol, sebuah start yang buruk bagi Fitrul. Irianto bahkan belum pernah ditampilkan sama sekali. Begitu juga dengan Ricky Kambuaya. Lalu Daisuke Sato. Kami sudah pernah bahas apa perlu Persib rekrut pemain asing yang sebenarnya posisinya tak begitu penting, yakni seorang bek kiri. Sebenarnya jika Sato mampu mengcover lini pertahanan sebaik bek tengah, tentu tak jadi masalah. Namun kenyataannya Sato diajak lari aja kalah, malah cepetan Zalnando kalau lari. Oke, kita bahas strategi yang salah menurut para pengamat sepak bola yang dipakai Rene Albert di laga kedua kontra Madura United lalu ya. Di bawah Mister, Rene Albert tetap memasang Fitrul Dwi Rustapa yang di laga perdana sudah kebobolan 2 gol. Memang tujuannya baik untuk memberi kepercayaan diri bagi Fitrul agar bisa tampil lebih baik lagi. Tapi seorang pelatih, apalagi pelatih kiper, seharusnya bisa tahu mental pemain. Di Persib kan ada stok kiper melimpah, kenapa tak coba dirotasi? Ada Made, ada Reki, ada Satrio, kenapa tak dicoba salah satunya? Lalu di lini belakang, ketika Hen absen karena tidak fit, Rene Albert justru memasang Bayu Fikri yang notabene tak memiliki kecepatan dan determinasi. Sejak musim lalu Bayu selalu lemah di sisi itu. Jika memang Hen absen dan Rene Albert tak percaya pada Irianto, kenapa tak memasang Kakang Rudianto sejak awal? Kakang lebih bagus ditempatkan di sana, umpan-umpan Kakang juga lebih akurat. Atau kalau memang Rene Albert tak percaya pada Kakang, kenapa tak menggeser Rahmat Irianto jadi bek kanan dan memasang Ahmad Jufrianto di bek tengah? Karena terlihat jelas titik lemah Persib di laga itu ada di sektor kanan. Itu baru salah satu taktik Rene Albert yang salah menurut para pengamat sepak bola ya. Lalu di lini tengah, saya pribadi acungkan jempol pada penampilan Robby Darwish. Menurut kami di laga tersebut, Robby adalah salah satu pemain Persib terbaik yang ditampilkan. Namun Robby tak dilapisi oleh sayap-sayap yang mumpuni.
seperti Ezra Walian. Kami melihat Ezra adalah pemain terburuk di laga itu. Main pun jarang ada pergerakan dan sangat loyo. Lalu Erwin Ramdhani memang tampil ngotot di laga itu, tapi Erwin tentu kita tahu kelemahannya. Ia sering bingung antara ngoper atau lakukan tusukan, dan kadang umpan-umpannya pun salah. Padahal di sektor itu ada Febri yang lebih baik penampilannya, kenapa tak dibawa atau tak didaftarkan di pertandingan itu? Padahal di latihan terakhir Febri oke-oke aja tuh. Lalu di lini depan, kami sudah sering bilang jika Persib kekurangan pemain di lini depan. Tapi kenapa Persib justru beli pemain asing di posisi bek kiri? Coba Persib rekrut striker asing, tentu nggak pusing seperti sekarang kan? Inilah beberapa kesalahan Robert Rene Albert yang menurut pendapat dari pengamat sepak bola. Jadi istilahnya kelihatannya Rene Albert ini nggak mau Persib juara kali ya. Kadang aneh gitu lihat pemikiran Robert Rene Albert ini. Udah tahu timnya ketinggalan, kenapa nggak lakukan kontra strategi dengan menambah daya gedor? Para bobotoh meminta pada manajemen Persib, andai di pekan ketiga Persib masih alami hasil minor, maka tak ada toleransi lagi. Para bobotoh akan mendesak manajemen untuk lengserkan Robert Rene Albert dan mengancam akan lakukan hal anarkis jika permintaannya ini tak dituruti. Gimana nih Sip? Masih mau pakai Robert Rene Albert sampai 2025? Satu nama yang mencuat untuk gantikan Robert Rene Albert di Persib saat ini adalah mantan pelatih Bayangkara FC Paul Munster. Ya, Paul Munster tertangkap sedang menyaksikan pertandingan Persib versus Madura United. Ia unggah ini di akun Instagramnya. Hal ini sontak memancing reaksi bobotoh yang ingin segera mendatangkan Paul Munster dan membuang Robert Rene Albert. Pasalnya menurut bobotoh sudah ada kode dari Paul Munster. Apa yang dialami Persib mungkin sama apa yang dialami tim Persis Solo. Namun bedanya Persis Solo cepat respon. Mengetahui ada yang salah dengan timnya, Persis Solo berbenah. Kabarnya Persis Solo melepas dua pemain asingnya, yakni Arun Evan dan Gerard Artigas. Dua pemain ini dicopot atas permintaan Pasopati yang menilai dua pemain ini gagal di Persis Solo. Padahal baru bermain satu laga loh. Tapi klub yang baik adalah klub yang mau mendengar keluhan dari supporternya. Karena memang supporterlah yang lebih tahu ciri dan gaya permainan timnya di lapangan. Saat ini para Pasopati masih beri kesempatan satu pertandingan lagi pada Jackson F. Tiago. Jika di satu pertandingan lagi Jackson tak mau berikan prestasi pada Persis Solo, maka kemungkinan Jackson pun akan dilengserkan. Tuh sip, lihat, dengerin supporter, jangan cuma dengerin pelatih aja. Kayaknya magic Rene Albert di Persib cukup kuat nih, jadi manajemen Persib tunduk terus sama Rene Albert. Begitupun yang dialami oleh PSIS Semarang. Dua laga hanya memetik 1 poin membuat manajemen PSIS berbenah. Bahkan PSIS tak perlu tunggu desakan supporter. PSIS kabarnya akan memecat pelatih Sergio Alexandre. Alexandre diberi waktu 1 pertandingan lagi oleh manajemen PSIS. Kabarnya Alexandre akan digantikan oleh mantan pelatih PSIS Semarang Vincenzo Anese. Anese sendiri kabarnya sudah dihubungi oleh manajemen PSIS. Kita akan lihat apakah Sergio Alexandre akan jadi pelatih pertama yang dicopot di Liga 1 musim ini. Komdis PSSI akhirnya menjatuhkan hukuman pada Persija Jakarta dengan denda 50 juta rupiah. Hal ini lantaran gara-gara aksi para Jackmania yang menyalakan flare saat laga Bali United kontra Persija Jakarta di pekan perdana. Di tayangan televisi memang tak terlihat adanya flare di sana, namun pengawas pertandingan menyaksikan adanya flare yang menyala. Untuk itu Komdis PSSI langsung mengirimkan surat pada Persija Jakarta dengan hukuman 50 juta rupiah. Plus ancaman tak bisa dihadiri penonton lagi di laga-laga selanjutnya. Di sisi lain Persija pun kabarnya akan segera dapatkan penyerang sayap timnas Indonesia Witan Sulaiman. Witan yang resmi tak memiliki klub saat ini kabarnya telah ditawari kontrak hingga 10 miliar rupiah oleh Persija Jakarta. Lalu akankah Witan ke Persija Jakarta? Kita akan tunggu. Dari Persik Kediri, Persik Kediri tampaknya tak puas dengan lini pertahanannya. Usai melepas Rizna Prahala Benta, Persik Kediri kabarnya akan merekrut mantan bek tengah PSIS Semarang Wallace Costa. Costa terlihat tengah berlatih di lapangan di dekat daerah Kediri. Namun yang jadi pertanyaan, jika Costa ke Persik Kediri, siapa yang akan dilepas?
Pasalnya Persik Kediri sudah memiliki 4 pemain asing, yakni Arthur Felix, Renan Silva, Rohit Chan, dan Joe Anderson. Dari Madura United, pelatih Fabio Lefundes memberikan komentarnya usai kalahkan Persib Bandung. Menurut Lefundes, Persib sebenarnya tampil baik, namun timnya lebih jeli memanfaatkan peluang. Menurut Lefundes, setelah dirinya tangani tim Indonesia, dirinya tahu tipikal permainan para pemain Indonesia. Pemain Indonesia itu panas di awal, namun adem atau dingin dan melempem di akhir-akhir laga. Inilah yang dianalisa Lefundes dan diterapkan di Madura United. Persib sebenarnya tampil baik. Kami kewalahan hadapi Persib, tapi saya belajar satu hal di Indonesia. Para pemain Indonesia itu panas di depan, tapi dingin di akhir-akhir laga. Ini yang coba saya maksimalkan. Dalam sepak bola tak selalu bergantung pada terus menyerang, tapi ada taktik dan tahu kelemahan lawan, ujar Lefundes.